Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir di sini. Saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif untuk sekolah kita. Ya, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi di sini kita belajar membuat untuk keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas. Yang kita buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Adalah sebuah kebijakan yang baik yang kita buat dengan ketulusan dalam hati kita sendiri. Kalau peraturan kan dengan keharusan dan akan membekas. Memangnya kalau ke peraturan kadang-kadang orang itu dengan peraturan akan cenderung terpaksa gitu. Tapi dengan keyakinan kelas kita buat dengan hati nurani kita sendiri. Nah, 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ini 5 posisi kontrol seorang guru. Ini yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Kita sering melakukan biasanya itu sebagai penghukum. Terus terang saya sendiri seperti itu. Jadi saya sendiri tidak tahu ya, setelah menjadi guru penggerak, ya calon guru penggerak ini, oh ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu salah gitu ya. Jadi saya baru tahu, jadi kita itu untuk memperlakukan kondisi siswa kita yang luar biasa itu adalah bagusnya itu sebagai manajer. Seperti itu. Nah, sebagai penghukum, biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya, squat jam, ya, bending, seperti itu ya. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, seperti itu. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti yang terakhir selesai, seperti itu ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ini kadang bisa berhasil untuk murid, tapi dia akan membekas dan mendendam dalam hatinya. Jadi bukan kadang-kadang dia hanya sesaat untuk mematuhi aturan, tapi sulit untuk menjadi baik, seperti itu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan tidak mengecewakan, yang telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dia merasa, dia gara-gara saya, jadi minder anaknya, seperti itu. Itu yang kita lakukan, pembuat merasa bersalah. Nah, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Itu sebagai posisi teman. Sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini lebih baik daripada posisi teman. Nah, sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid kembali kepada keyakinan kelas kita. Misalnya Bapak juga atau Ibu juga pernah melakukan atau berbuat salah. Jadi kamu jangan khawatir. Jadi si anak tidak akan merasa tersudutkan. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, mengapa sih anak itu berbuat salah? Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini anak-anak karena ingin merasa survival, ingin merasa diakui, berbuat brutal ya, seperti anak-anak kita mungkin banyak ya di sini, terutama di kelas 5 yang saya rasakan seperti itu. Ternyata mungkin dia memang kurang merasakan rasa kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dia merasa paling hebat, dia merasa paling kuat. Nah, disitulah dia merasa premanismenya berjalan. Nah, disitulah teman-temannya merasa tersudutkan. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dia ingin bebas, dia ingin merasa tidak mau dikekang, tidak mau disuruh. Akhirnya dia berbuat kesalahan, tidak mau disuruh membuat PR, tidak mau mengerjakan tugas seperti itu. Yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, dia ingin merasa senang-senang saja, tidak mau mengerjakan tugas. Nah, untuk melakukan masalah yang tadi itu, kita menggunakan segitiga restitusi. Di sini yang pertama, yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, yang ke atas itu validasi tindakan yang salah. Ya, di sini punya rasa alasan mengapa melakukan itu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yang telah dibuat. Jadi di sini anak akan ditanyakan dengan baik, maka anak tersebut akan mengingat kembali apa yang sudah disepakati oleh dia. Jadi kita Bapak Ibu guru di sini di kelas itu kita buat keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak, ya. Jadi jangan guru yang membuat, tapi anak-anak. Kamu buat, kamu tulis tanda tangan ya, atau nama kalian buat di kelas, kemudian tempelkan di dinding. Nanti mereka akan membaca. Oh iya ya, saya sudah buat seperti misalnya datang tepat waktu. Dan jangan gunakan kata negatif, misalnya tidak boleh atau jangan, tapi datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Kalau dengan jangan dan tidak itu menggunakan kata negatif. Jadi Bapak Ibu guru bisa membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Juga pasti pernah berbuat salah seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, satu lagi kalimatnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi di sini Bapak Ibu guru, ketika ada anak yang terlaluan ya berbuat apalah di kelasnya yang tidak senonoh, misalnya seperti itu, kita panggil baik-baik, bicara dengan empat mata seperti itu. Kita tanya baik-baik masalahnya, kemudian jangan kita bentak-bentak ya, pasti akan bisa. Validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik kesalahan yang telah dibuat. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal?
kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini kata-kata ini yang akan kita tanyakan kepada siswa tersebut, sehingga siswa tersebut akan mengingat keyakinan kelas yang dia telah sepakati, yang dia telah buat. Seperti itu. Kemarin juga saya sudah mempraktekkan demonstrasi tentang anak yang mencontek. Ya, ternyata dia bilang saya tidak belajar tadi malam, saya main HP sampai larut malam. Akhirnya saya melihat jawaban teman seperti itu. Nah, dia akan menyadari keyakinan kelas yang dia sudah lakukan, akhirnya dia bisa kembali ke kelas dengan hati gembira, jadi tidak hati yang sedih atau yang tersudutkan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah menyaksikan sosialisasi tentang budaya positif yang saya terangkan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada hari ini Ibu akan mensosialisasikan budaya positif ya untuk lingkungan sekolah kita. Apa itu budaya positif? Ya, segala tindakan kebajikan yang ada di lingkungan sekolah kita, yaitu dengan adanya keyakinan sekolah, bukan peraturan sekolah, tapi keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan sekolah? Segala sesuatu yang kita yakini untuk kita taati dan kita laksanakan secara konsekuen dan teratur. Ya. Misalnya datang tepat waktu, buang sampah pada tempat. Ya, itu yang harus kalian lakukan dan buat oleh kalian, ya, dari kalian, oleh kalian dan untuk kalian. Ya, baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah Ibu jelaskan mengenai budaya positif ya. Budaya positif adalah suatu tindakan atau kebijakan yang ada di lingkungan sekolah kita. Tentunya yang baik-baik ya. Contohnya tadi apa tadi? Ada yang bisa? Disiplin. Budaya perilaku untuk disiplin. Nah, sekarang anak-anak ya, kalian buat keyakinan kelas kalian ya, tapi tidak menggunakan kata negatif. Anak-anak silahkan tulis di kertas ini. Jadi kalian sepakati keyakinan kelas ini. Kemudian ada tanda tangan di bawahnya. Tulis nama dan tanda tangan. Ya. Sudah anak-anak silakan satu persatu tempel ke depan. Barisan sini dulu. Keyakinan kelas yang sudah kita terapkan adalah datang tepat waktu ke sekolah, piket kelas sesuai jadwal piket, aku akan rajin mengerjakan tugas, piket sesuai jadwal, buang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, datang ke sekolah tepat waktu. Anak, dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat, misalnya nih, buang sampah pada tempatnya, ya. Kemudian disiplin, datang tepat waktu. Ada lagi, piket sesuai jadwal. Kemudian datang tepat waktu tuh karena banyak yang sering terlambat ya. Anak-anak, keyakinan kelas yang sudah kalian kerjakan, yang kalian buat ini, berarti kalian harus bertanggung jawab. Bisa kalian lakukan? Bisa. Anak-anak hebat ya. Tepuk tangan untuk kalian semua.